Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita berjumpa lagi dalam program WOW, Word of Wisdom. Sebelumnya kita berdoa dulu. Bapak, kami bersyukur buat hari ini, Kau begitu baik dalam setiap kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengar program WOW ini Tuhan. Engkau memberkati setiap kami yang mendengarkannya Tuhan, supaya setiap kami yang mendengar diberkati oleh Tuhan melalui renungan hari ini. Terima kasih Bapak, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tema program hari ini berbicara tentang berjalan bersama Tuhan. Kita baca Amsal 3 ayat 5 dikatakan, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri." Bapak Ibu, menjalani hidup bersama Tuhan bukan berarti hidup tanpa masalah, tetapi hidup dengan arah dan pengharapan dan kekuatan. Setiap hari kita diperhadapkan dengan kekhawatiran dan tantangan. Amin Bapak Ibu, apalagi hari-hari ini ya, semua naik, barang-barang semua naik, itu membuat kita takut, khawatir. Apalagi harga-harga yang hari-hari ini tidak menentu. Tapi kita bersyukur bahwa kita berjalan bersama Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Jadi setiap hari kita diperhadapkan dengan kekhawatiran dan tantangan. Namun saat kita berjalan bersama Tuhan, kita tidak akan pernah sendirian. Amin Bapak Ibu. Kita selalu bersama, dijagai oleh Tuhan. Berjalan bersama Tuhan, kita akan belajar 3 poin. Yang pertama, mengandalkannya dalam doa setiap hari. Bapak Ibu, berbicara tentang doa ini berbicara tentang napas hidup Bapak Ibu. Jadi kita sebagai orang percaya, kita harus berdoa Bapak Ibu sebelum melakukan aktivitas kita. Berdoa itu berbicara tentang kita harus hidup melekat kepada Tuhan. Jadi kalau kita berdoa kepada Tuhan Bapak Ibu, berarti kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam segala aspek kehidupan kita. Jadi kalau kita mau berjalan bersama Tuhan, kita harus mengandalkan Tuhan dalam kita berdoa. Jadi doa itu sangat penting Bapak Ibu sebelum kita melakukan aktivitas kita. Jadi jangan ketika kita bangun tidur sudah megang HP, sudah bingung memikirkan apa yang akan aku kerjakan sepanjang hari ini. Tidak Bapak Ibu, tapi kita harus mendahulukan Tuhan, yaitu dengan cara berdoa, mengucap syukur bahwa Tuhan itu selalu baik dalam setiap kehidupan kita. Jadi dalam hal berdoa ini sangat penting Bapak Ibu. Sebagai kita anak Tuhan, kita sebagai orang percaya, kita harus percaya, kita harus mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatunya dengan cara berdoa. Yang kedua dikatakan bahwa berjalan bersama Tuhan, kita harus meminta hikmat sebelum mengambil keputusan. Bapak Ibu, ketika mengambil keputusan Bapak Ibu itu akan dikuasai dengan yang namanya hati nurani. Ketika seseorang itu mengambil keputusan, apalagi ketika marah, ketika dia lagi pusing, maka keputusan yang diambil itu pasti salah Bapak Ibu. Pasti itu karena emosi, makanya dia pasti akan mengambil keputusan yang salah. Tapi kalau kita ketika mengambil keputusan, meminta hikmat yang daripada Tuhan, percaya Bapak Ibu bahwa itu akan Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Jadi kalau kita mau berhasil, kita mau melakukan segala sesuatu dalam mengambil keputusan, kita harus meminta hikmat Tuhan. Salomo berkata bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan dari hikmat. Nah, ketika kita percaya kepada Tuhan, kita meminta hikmat yang daripada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan keputusan-keputusan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Yang ketika berjalan bersama Tuhan, percaya bahwa rencananya selalu lebih baik dari rencana kita. Rencana manusia itu Bapak Ibu terbatas, tapi rencana Tuhan itu sangat luar biasa. Jadi ketika kita mau berjalan bersama Tuhan, kita harus meminta rencana-rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Apa yang mau kita rencanakan
sepanjang 1 hari, sepanjang 1 bulan, sepanjang 1 tahun. Kita harus meminta rencananya Tuhan, karena kita percaya bahwa rencana Tuhan itu yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Tapi kalau rencana kita terbatas, Bapak Ibu, kalau kita merencanakan sesuatu, mungkin kita itu pikir itu sudah baik, tapi itu belum tentu yang terbaik. Karena apa? Karena kita ini manusia terbatas. Tapi kalau kita meminta hikmat atau meminta rencananya Tuhan dalam setiap kehidupan kita, maka percaya Bapak Ibu, rencana Tuhan itu yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Jadi berjalan bersama Tuhan, yang pertama kita harus mengandalkannya dalam doa setiap hari. Yang kedua, meminta hikmatnya sebelum mengambil keputusan. Yang ketiga, percaya bahwa rencana Tuhan selalu yang terbaik dari rencana kita. Saat kita menyerahkan hidup kepada Tuhan, kita belajar bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari keadaan yang sempurna, melainkan dari kehadiran Tuhan yang setia. Jadi Bapak Ibu, berjalan bersama Tuhan, yaitu kita harus mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Jangan bersandar menurut pengertian kita sendiri, tapi kita harus bersandar bahwa Tuhan itu yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Kita harus percaya dengan segenap hati, dengan sepenuh hati, bahwa rencana Tuhan itu yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Melalui renungan hari ini, kita belajar kalau kita berjalan bersama Tuhan, kita pasti akan mendapatkan hal-hal yang terbaik yang daripada Tuhan. Dia tidak akan meninggalkan kehidupan kita, karena Dia selalu Bapa yang setia dalam setiap kehidupan kita. Amin firman Tuhan hari ini. Kita berdoa dan bersyukur Tuhan buat hari ini, di mana Engkau mengajarkan kami supaya kami berjalan bersama dengan Engkau. Kalau kami berjalan bersama Tuhan, kami tidak akan pernah takut menghadapi kehidupan kami, karena kami percaya Engkau Allah Immanuel yang selalu berserta dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat renungan hari ini. Pada setiap yang mendengar merasa diberkati oleh Tuhan dengan renungan hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Salam.